wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini saya akan memaparkan hasil daripada kunjungan lapangan yang diadakan pada hari Selasa, 4 Juli tahun 2023. Adapun kunjungan lapangan dilakukan ke pos pengamatan kualitas udara Ciberem Bogor. Kunjungan lapangan ini ditampingi langsung oleh Bapak Dosen Pembina Krista Hernani Ferjanto MSc dan Bapak Fendi Arifianto MSc. Baiklah, untuk pemaparan daripada hasil kunjungan lapangan ini akan dipaparkan berikut ini. Pos pengamatan kualitas udara Ciberem Bogor merupakan sebuah pos pengamatan kualitas udara yang terletak di Kampung Darussalam, Desa Ciberem, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Pos pengamatan ini merupakan pos pengamatan kualitas udara yang berada di bawah naungan langsung daripada Stasiun Meteorologi 3 Citeko. Pos pengamatan kualitas udara ini memiliki ketinggian sekitar 1140 meter dari permukaan laut. Adapun kegiatan kami melakukan kunjungan ke pos pengamatan kualitas udara Ciberem Bogor, yaitu hendak meninjau langsung dan mempelajari alat-alat apa saja yang digunakan pada pengamatan kualitas udara di pos pengamatan kualitas udara Ciberem Bogor. Alat apa saja yang ada pada pos pengamatan kualitas udara Ciberem Bogor? 1. ARWS atau Automatic Rainwater Sampler. ARWS merupakan instrumen yang berfungsi untuk menampung air hujan sehingga air yang ditampung tidak terkontaminasi ataupun menguap. Saat hujan turun, maka sensor pada ARWS akan menjadi basah dan secara otomatis akan menghidupkan motor penggerak untuk memindahkan penutup dari wet container ke dry container. Adapun bagian-bagian yang terdapat pada ARWS antara lain: yang pertama, ada motor panel. Yang kedua, ada kontainer. Yang ketiga, ada panel ARWS. Yang keempat, ada corong inlet. Dan yang kelima, ada sinkromotor. Adapun spesifikasi daripada ARWS, yang pertama, bahan material yang terbuat dari stainless steel, power dengan 230 volt AC dengan 50 atau 60 Hz, berat 50 kg, dimensinya yaitu 120 x 100 cm, dan temperatur operasi pada suhu 0 derajat sampai 99 derajat Celcius. BAM 1020 merupakan alat dari Med1 instrumen yang digunakan untuk memantau partikulat dalam udara dengan PM 2,5 dan PM 10. BAM 1020 menggunakan prinsip penurunan sinar beta yang secara otomatis mengukur dan mencatat tingkat konsentrasi partikel dalam miligram atau mikrogram per meter kubik. Setiap jamnya, karbon 14 mengeluarkan sinar beta melalui satu titik pita filter bersih dan digunakan untuk menghitung konsentrasi partikel dalam udara. BAM 1020 mencatat pengukuran massa partikel per jamnya, dilengkapi dengan penyimpanan data di internet dan dapat mentransfer data melalui internet, USB, RS-232, ataupun dengan modem nirkabel. Spesifikasi BAM 1020. Yang pertama, ada dimensi, yaitu ukurannya 16,5 x 11,5 x 7,5 inci dengan berat sekitar 20 pound atau 9 kg dan power 120 per 120 volt AC atau 220 per 240 volt AC. Temperatur operasi 0 sampai 50 derajat Celcius. Syarat instalasinya, yang pertama, ada pemasangan shelter, di mana fisik daripada alat-alat BAM 1020 tidak tahan air maupun debu, sehingga harus dipasang di lokasi yang harus dipasang dengan shelter. Untuk kedua, yaitu power supply, di mana sumber daya listrik harus stabil. Yang ketiga, kalibrasi suhu lingkungan, tekanan lingkungan, dan aliran udara harus dikalibrasi. Yang keempat, pemeliharaan BAM 1020 membutuhkan pemeliharaan rutin, di mana tap filter harus diganti setiap 60 hari.
AXA 14 Kimoto merupakan sebuah analisator spesiasi kimia aerosol dikotomus yang dapat mengukur secara simultan partikulat kimia dalam aerosol atmosfer dengan PM2,5 dan PM10 pada saat melakukan pengukuran. AXA 14 bekerja dengan menggunakan monitor dikotomus PM712 Kimoto elektrik untuk memantau konsentrasi massa PM2,5 berdasarkan metode absorpsi sinar beta. AXA 14 memisahkan partikel aerosol menjadi dua fraksi, yaitu PM2,5 dan PM10 2,5, lalu mengukur komposisi dari setiap fraksi kimia dengan kombinasi fluoresensi sinar X atau XRF dan kromatografi ion. AXA 14 mampu mengukur 24 spesies kimia termasuk sulfat, nitrat, amonium, klorida, karbon organik, dan unsur lainnya. Spesifikasi AXA 14 Kimoto. Yang pertama, ada power supply dengan power supply 100 volt AC 50/60 Hz. Yang kedua, sample flow rate dengan 16,7 liter per menit atau 15,4 liter per menit plus 1,3 liter per menit. Range pengukuran pada 1 jam sampling PM konsentrasi yaitu 0-1 mg per meter kubik. Acidity atau keasaman yaitu 10-1000 nanomol per meter kubik. Sulfat ion 0-300 nanomol per meter kubik. Nitrat ion 0-200 nanomol per meter kubik. WSOC 0-5 mikrogram cm per meter kubik. CBC 0-5 mikrogram cm per meter kubik. Digital input atau output menggunakan Ethernet dan USB serta RS-232C. Adapun syarat instalasi pada AXA 14 Kimoto, yang pertama, pasang kotak pelindung cuaca pada analisator untuk mencegah analisator terkena sinar matahari dan hujan. Yang kedua, pastikan analisator ditempatkan di permukaan yang stabil dan rata. 3. Sambungkan analisator ke sumber daya listrik yang stabil dan pastikan pasokan listrik memenuhi spesifikasi pabrikan. 4. Sambungkan analisator ke komputer atau perekam data untuk akuisisi dan penyimpanan data. Teknis penggunaan AXA 14 Kimoto. Step 1. Baca manual book sesuai yang dikeluarkan oleh pabrikan. Step 2. Siapkan instalasi sesuai dengan petunjuk pada manual book pabrikan. Step 3. Hidupkan analisator dengan menyambungkan ke sumber daya listrik. Step 4. Sambungkan analisator ke komputer ataupun perekam data untuk akuisisi dan penyimpanan data. Step 5. Kalibrasi analisator untuk memastikan pengukuran yang akurat. Step 6. Mulai pengukuran. Step 7. Monitor dan catat data. Pantau pengukuran analisator dan catat data yang diperoleh. Thermoscientific model 42 ITL adalah analyzer yang dapat menganalisis kadar nitrogen oksida di udara berupa NO, NO2, dan NOx dengan rentang pengukuran hingga 1000 part per billion. Prinsip kerja alat ini yaitu didasarkan pada teknologi chemiluminensi atau chemiluminance, di mana alat ini akan mengukur jumlah nitrogen oksida di udara dengan mengonversi nilai nitrogen oksida menjadi molekul dalam keadaan terexcite sehingga molekul akan memancarkan cahaya. Spektrometer Picaro G2301. Picaro G2301 adalah analyzer konsentrasi gas yang menggunakan teknologi Cavity Ring Down Spectroscopy atau CRDS. Analyzer Picaro G2301 digunakan untuk mengukur konsentrasi gas di udara seperti karbon dioksida atau CO2, metana atau CH4, dan uap air atau H2O. Teknologi CRDS pada Picaro G2301 memanfaatkan prinsip mantulan sinar laser dalam rongga dan pengukuran peluruan cahaya pada molekul untuk mendapatkan pengukuran yang akurat dan presisi dari konsentrasi gas-gas tersebut. Greenhouse Gas Observation System GSCT 14 Kimoto.
GCT-14 Kimoto Greenhouse Gas Observation System adalah unit akuisisi data dan sistem kontrol yang digunakan dalam proyek pemantauan gas rumah kaca atau GRK dan polutan udara. Unit GCT-14 Kimoto merupakan bagian dari jaringan referensi gas rumah kaca global NOAA yang mengukur distribusi atmosfer dan tren yang menjadi penyebab perubahan iklim jangka panjang, yaitu karbon dioksida atau CO2, metana atau CH4, dan nitrogen oksida atau NO2. Alat pendukung pengamatan kualitas udara. Adapun alat pendukung untuk pengamatan kualitas udara pada pos Ciberem ini antara lain HV Sampler, AWS, panci penguapan, low cost sensor air quality, sangkar meteo, dan Campbell Stokes. Alat ini nantinya akan digunakan untuk mendukung sarana dalam pengukuran atau pengamatan kualitas udara pada pos Ciberem. Baiklah, berikut tadi merupakan pemaparan daripada hasil kunjungan saya selama saya melakukan kunjungan di pos pengamatan kualitas udara Ciberem, Bogor. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Krista dan Bapak Pendi serta seluruh pegawai daripada pos pengamatan kualitas udara Ciberem, Bogor yang sudah mendampingi dan memberikan banyak sekali ilmu-ilmu baru selama saya melakukan kunjungan di pos pengamatan kualitas udara Ciberem, Bogor. Baiklah, sekian daripada pemaparan pada hari ini. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada penonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih banyak, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.